Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mana kabarnya warahmatullahi Bu Leli? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Zainal. Zainal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di rumah pada sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ata gimana kabarnya Ata? Aska sehat, makin gendut, makin pintar. Lagi Kemarin dia habis belajar. ulang tahun ya. Ulang tahun ya, ulang tahun ke-6. Jadi saya di sini mau ngajak diskusi tentang fungsi kehidupan di dalam agama. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Ibu. Oke. Nah, nanti Ibu jawab sesuai dengan yang Ibu bisa jawab. Saya coba jawab sepengetahuan saya ya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu di dalam kehidupan agama kita itu pastilah mempunyai sebuah tujuan hidup. Nah, kalau dari sisi Ibu sendiri nih, Ya. tujuan hidup Tujuan hidup Ibu. saya apa Iya, kira-kira? iya. Gimana ya ngejawabnya? Karena kan kalau secara teori kita tahu ya, Iya. kehidupan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, Cuman kalau ditanya lagi secara pribadi tujuan hidup ibu apa? Kadang-kadang suka bingung jawabnya. Nah karena ya dipikir-pikir tujuan hidup kita apa? Kita melewati hari-hari 1 kali 24 jam, seminggu, sebulan kayaknya nggak ada tujuan yang pasti. Kalau ditanya tujuan hidupnya apa, ya pengennya sih hidup di dunia untuk nyari bekal di akhirat. Iya. Walaupun dalam prakteknya masih banyak banget yang terlewatkan untuk memanfaatkan kehidupan dunia untuk mencari bekal akhirat gitu nanti. Kurang lebih berarti seperti itu sih. bisa disimpulkan itu tujuan hidup itu untuk mati ya. Seharusnya emang kan hidup kita sekarang kan emang hanya hidup sementara ya. Hidup Iya. bekal kita kan nanti di akhirat. Iya. Harusnya kalau tujuan hidup kita sekarang ya emang untuk mati nanti dan hidup lagi di alam yang lebih kekal gitu, dan berharapnya bangkit lagi nanti masuknya ke surga bukan ke Amin, neraka. amin, amin. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya guys. Ada guysnya loh di sana tuh. Iya, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan yang kedua. Mhm. Menurut pandangan Ibu sendiri, Mhm. bagaimana kita menghadapi tantangan agama sebagai krisis modernisasi, Mhm. di mana kita harus menghadapi perubahan-perubahan di era zaman yang sekarang begitu cepat sekali ya Bu ya. Apalagi untuk Ibu yang sekarang sudah berumah tangga dan mempunyai anak, otomatis Mhm. kita harus benar-benar menjaga anak kita jangan sampai salah pergaulan kan. Iya. Kalaupun kita salah pergaulan mendidik anak, ya sudah ibaratnya sebagai seorang ibu kayak gagal gitu. Gagal. Itu Iya. menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya sih prinsipnya gini, agama kita itu kita bersyukur memiliki agama yang relevan untuk zaman apapun. Kan Iya. zamannya Nabi agama Islam itu relevan, zaman modern sekarang juga Islam itu masih bisa diterapkan. Tinggal balik lagi ke kita, perubahan zaman, modernisasi kita mau arahkan kemana, teknologi kita mau pakai untuk apa. Contoh kalau sekarang kita untuk belajar agama banyak akses, bisa gampang banget kita mau pinter tahu agama. Jadi berbeda mungkin di zaman dulu belum ada internet, kita kalau mau ngaji harus ke masjid, kamu sholat, ke guru ngaji. Kalau sekarang kalau kita mau manfaatkan teknologi, kemajuan zaman untuk yang baik sebenarnya banyak ya. Tinggal download aplikasi, bisa Iya. pintar tilawah, bisa pintar pengajian apapun, bisa tahu hadis apapun. Itu kalau kita manfaatkan kemajuan zaman, teknologi ke jalan yang benar. Tapi kalau kita salah menggunakan teknologi, ya kita bisa salah juga menerapkan di agama. Kita bisa dapat informasi-informasi yang sesat, mungkin ajaran-ajaran yang sesat yang kalau kita nggak bisa menyaring. Kalau sekarang di internet kan banyak banget ya ajaran yang harusnya ini salah, kita malah ikutin. Jadi pinter-pinter kita memanage, menyaring informasi yang kita masuk dari kemajuan zaman. Karena kita juga nggak mungkin hidup di zaman dahulu kan. Iya. Islam harus berkembang terus, harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kita yang
bagian dari perkembangan zaman harus ngikutin juga. Jadi agama tetap aturannya, kan kalau di agama kita semua hal udah diatur ya, serinci hal sepele pun udah diatur. Tinggal kita ketika ada perubahan zaman yang terkait dengan aturan agama, kita balikin lagi. Kalau di agama saya ini oke enggak, kalau nggak oke nggak diikutin. Kalau zaman sekarang orang contohnya upload ria di mana-mana, ya tinggal balikin lagi ke kita. Kalau orang sedekah diupload itu ria, ya enggak, ya balikin lagi ke agama kita, balikin lagi ke hati kita, ya kan, niat kita untuk ria atau untuk mengajak orang lain. Nah itu kan balik lagi ke diri kita sendiri sih. Jadi kita nggak bisa juga menghambat, ya udah deh saya hidupnya di zaman purba aja yang nggak tersentuh teknologi, tidak tersentuh modernisasi, biar nggak banyak pengaruh jelek, kan nggak juga, ya kan. Jadi justru sebenarnya manusia yang sekarang justru banyak kelebihan ya, maksudnya kita bisa akses apapun, kita bisa dapetin informasi apapun. Harusnya tingkat pengetahuan agama kita juga meningkat dengan kemajuan zaman. Tapi kalau untuk masih anak yang di bawah umur mungkin Nah jangan kalau dulu untuk gitu. anak-anak ya harus didampingin orang tua. Kalau contohnya kayak si Aska dia, kalau dia mau main game saya batasin hanya boleh 3 aplikasi game di tablet dia, dan saya harus tahu itu game apa. Saya juga lihat mainnya kayak apa. Kalau saya rasa itu game nggak bagus, nggak boleh game ini, ganti game lain. Dan dia juga boleh punya 3 game. Jadi kalau mau download game lain, yang satu hapus. Jadi dia nggak bisa sembarang-barang punya di tabletnya 15 game yang kita nggak tahu gamenya itu ternyata bunuh-bunuhan. Atau enggak. Iya, itu mendidik atau nggak, tiba-tiba dia misalnya main baco-bacoan gamenya, sebentar kita nggak tahu. Terus kalau untuk internet juga Aska nggak dibiarin. Dia kan kalau anak sekarang pinter ya, nyari apa aja di internet. Tinggal kita kasih tahu ketika dia buka yang menurut kita belum umurnya, tinggal kasih tahu kalau kayak gini bukan untuk anak kecil yang ini. Karena anak sekarang juga nggak bisa, walaupun ada YouTube untuk anak-anak, kecenderungannya ya pengalaman dari Aska, dia nggak tertarik dengan YouTube anak-anak, tertariknya dengan YouTube orang dewasa. Kan dia tahu kalau YouTube anak-anak itu isinya kan ya kartun-kartun semua, sementara dia suka yang lebih nyata, yang dia lihat di alam sebenarnya. Lihat kartun kan nggak ketemu kan kalau dia kemana-mana kan. Kalau YouTube orang dewasa kan emang real manusia yang di dalam videonya, tinggal kita aja nyari mau ini nggak boleh. Jadi handphonenya si Aska juga sering dicek, riwayat tontonnya juga sering dicek. Kalau yang nggak boleh, yang menurut saya itu nggak bisa ditolerir, saya blokir. Jadi ya, terus untuk pergaulan dia di luar juga, namanya anak kecil main-main, pulang ngomong jorok, ikutan karena temannya, sampai di rumah dikasih tahu. Itu nggak boleh. Itu ya, apapun yang suka diomongin ya masuk semua. Dia kan anak kecil kan jernih otaknya, jadi apapun temannya ngomong nyampe dia mungkin di rumah. Pulang-pulang manggil ayahnya, apa lu? Dia nggak tahu itu apa, sopan apa enggak, dikasih tahu itu nggak boleh, dan dikasih tahu sih. Terus kalau zaman teknologi sekarang juga kan ngedidik anak juga harus dari dini, karena kita harus bedain kamu laki-laki, aurat kamu mana. Kalau si Aska tuh dia udah tahu. Dia kalau ditanya apa aja yang nggak boleh dipegang orang, dia udah tahu bagian mana tuh nggak boleh. Siapa aja yang cuma boleh pegang, hanya ayah sama bunda. Itu diajarin, itu menghindari anak dari pelecehan dan melecehkan. Kalau untuk pendidikan pasti panjang ya prosesnya ya. Saya berusaha semampunya, walaupun sebenarnya banyak yang terlewat, yang harusnya nggak kayak gini ngajarinnya. Oh salah didik nih. Tapi ya kita sebagai orang tua kan banyak kurangnya. Ya semaksimalnya kan, sebisanya mungkin apa yang bisa terbaik diusahain. Kalau ada yang terlewat mungkin di hari ke depan diusahain untuk diperbaiki. Panjangan ya jawabannya ya. Nggak apa-apa. Oh, ini nggak ada durasi nih. Kalau makin lama durasi bayaran makin mahal ini. Guys, dengerin guys. Bayaran kameramen loh. Oke, kita lanjut pertanyaan ke berapa nih Bu? Nah, ketiga kayaknya ya. Iya, yang ketiga ya. Ya kalau di era modern ini kan kita sangat sekali sangat terikat sekali dengan yang namanya skenario sosial ya Bu ya. Dimana jika kita melihat semakin maju suatu masyarakat, otomatis tuntutan hidupnya semakin tinggi. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal yang seperti ini jika dilihat dari segi
keagamaan gitu. Ya kalau di agama kan landasan awalnya kita udah punya enak, nggak boleh mubazir. Apalagi berlebihan ya, Ya, sesuatu jangan yang berlebihan berlebihan, itu nggak iya. baik gitu ya. Ya, konsep dasarnya gitu, jangan berlebihan. Jadi kalau kita kepengen sesuatu yang tetangga punya, ya kita lihat berlebihan nggak, kira-kira buat kita jadinya mubazir nggak, atau cuma jadi pajangan aja kah. Jadi balikin lagi ke konsepnya, berlebihan atau nggak berlebihan, selagi kita anggap itu kebutuhan, memang keperluan, fasilitas yang perlu kita punya menunjang aktivitas kita, saya rasa sih normal-normal aja ya. Nah, maksudnya kalau emang aksesnya kita butuh mobil, dengan mobil kita bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat, ya kenapa enggak. Tapi kalau kita punya mobil tapi kemana-mana jalannya cuma jalan kaki, ya kan mobilnya jadi mubazir, mungkin jatuhnya seperti itu. Karena kita kan kalau ngikutin masyarakat ya nggak perlu ngikutin juga ya. Kalau ngikutin ya ikutin kemampuan kita juga. Lihat kemampuan dan kebutuhan kita. Kalau kita butuh dan mampu, ikutin. Kalau kita butuh tapi nggak mampu, ya jangan dipaksain gitu. Itu sih basic awalnya, jangan berlebihan. Berarti penuhi dulu kebutuhan yang harus dicukupi. Kecuali kalau kita mau pengen beli sesuatu, kita harus sudah mempunyai itu tabungan atau apa. Iya, maksudnya kalau keinginan kan nggak ada batasnya ya. Iya. Ini itu ingin udah dapat A, pengen B, pengen C, pengen D. Ya pengennya ya kalau bisa ya yang butuhnya aja. Kalau kebutuhan itu ada batasnya, kayak makan maksimal 3 kali sehari. Nggak ada orang yang makan tiba-tiba 10 kali makannya, karena butuhnya cuma 3. Kalau keinginan kan nggak ada. Punya baju, mungkin di rumah punya baju 15 pasang. Kalau inginnya mah pengennya wardrobe-nya 1 ruangan gitu kan, kalau keinginan. Ya, kalau orangnya mampu untuk reward hasil kerja keras, sebenarnya juga nggak apa-apa. Ya kita hasil kerja keras nih, ya kan, kita mau ngasih reward buat diri kita sendiri karena kita udah sampai kerja seminggu 6 kali masuk kerja, terus gajian, pengen ngasih reward buat diri sendiri, ya itu nggak apa-apa. Cuman balikin lagi, reward ke diri kita itu berlebihan atau enggak, itu jadi sesuatu yang mubazir atau enggak. Oh, sesekali pengen makan di restoran mahal, ya boleh lah. Reward ini habis gajian pengen makan di restoran mahal, yuk. Nah, kalau selagi itu bentuknya reward dan enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu mubazir, saya rasa itu masih bisa dimaafkan lah. Kita juga nggak bisa ya niru zaman dahulu yang ya udah makan Iya. berapa sendok. Kayak kita kan juga menyesuaikan ya kebutuhan dan pola hidup kita sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, di dalam sebuah keluarga, agama itu memang sangat penting diterapkan, yang gunanya untuk menjaga nilai moral atau akhlak yang baik kan. Di dalam keluarga ibu, hal apa yang sudah dilakukan atau kegiatan apa yang sudah dilakukan guna untuk membangun sebuah keluarga yang disebut sakinah mawaddah warahmah itu? Kalau dibilang sakinah mawaddah warahmah masih jauh ya, nah kayaknya masih Iya. jauh sekali dari ajaran Nabi juga, kayaknya masih jauh, tapi masih dalam proses untuk menuju ke sana. Jadi kalau untuk kegiatan ibadah masih saat ini ya, yang lagi dicoba dijalanin itu masih subuh sama maghrib diusahakan berjamaah kalau lagi di rumah. Tapi kalau lagi satu kerja satu enggak, ya enggak, dengan mengajar askar. Walaupun askar dia baru bisanya baru Al-Fatihah doang, yang lain dia belum bisa. Jadi yang penting dia duduk berdirinya mah dia udah hafal. Itu kalau untuk ibadah. Tapi kalau untuk menjaga rumah tangga harmonis sih, kalau saya sama suami saya prinsipnya satu, nah, keributan di rumah tangga harus selesai 1 kali 24 jam. Jadi nggak pernah berantem lebih dari sehari. Saya tuh nggak pernah berantem, mau heboh, heboh apapun, tetap 1 kali 24 jam itu udah damai, udah baikan. Kalau nggak saya minta maaf, dia yang minta maaf, ya udah kita mau gimana. Jadi nggak pernah ribut di rumah tangga tuh berlarut-larut. Yang ada orang seminggu nggak negor suaminya, atau seminggu istrinya ditinggal ke rumah mertua. Kadang ada sih seperti itu juga. Yang saya lihat sih banyak ya yang kayak begitu. Terus kalau saya alhamdulillahnya sepakat kayak gitu, saya dan suami emang tipe yang nggak betah marahan lama-lama. Jadi kalau ribut, biasanya semakin besar keributan semakin cepat akurnya.
karena ributnya itu benar-benar udah ribut, cekcok, semua unek-unek udah diungkapin, ya udah setelah itu kita lega. Jadi justru yang ribut masalah agak gede juga. justru masalah gede yang cepet akurnya dibanding cuman masalah kecil diperbesar ya, itu bisa seharian, kadang udah diamin aja. Ntar begitu udah nggak ketemu pasti mikir mau ngapain gitu, capek kerja sendiri masing-masing, sampai di rumah diem-dieman kayaknya buat apa gitu, kita menikah buat apa? Harusnya kan rumah itu tempat kita cari kedamaian ya, harusnya kita pulang ke rumah kita tenang. Tapi kalau kita pulang ke rumah-rumah rasa neraka ya buat apa? Punya rumah tangga gitu. Kalau prinsip saya sama suami kayak gitu, rumah itu harus tempat terakhir kita untuk kita menyelesaikan masalah. Di rumah kita harus damai, harus tenang. Dan saya sama suami nggak pernah ribut terus ada yang boleh keluar rumah, nggak boleh. Jadi kalau habis ribut ya udah dia kamar satu sini, kamar satu, atau satu nonton yang satu tidur buat nenangin dulu. Jadi nggak ada ribut terus suami saya keluar, nggak pernah. Saya 8 tahun menikah, dia nggak pernah kabur dari rumah habis ribut sama saya. Diam aja dulu. Ya setelah lama-lama juga otak jernih sendiri. Terus kalau untuk hubungan, terus kalau untuk biasanya kan rumah tangga banyaknya ribut, cekcok, nggak harmonis, mungkin karena ego suami istri gitu ya. Nah, suami ngerasa oh saya tugasnya nyari duit, istri ngerasa saya udah capek ngerjain ini itu. Nah kebetulan saya kerja, suami saya kerja, saya beruntung punya suami yang mengerti. Jadi di rumah itu dia tuh nggak gengsi, mau cuci piring, mau nyuci kain, bantuin nyapu, bantuin cabut rumput. Nah dia nggak keberatan untuk itu. Nah untuk rumah tangga itu penting kalau menurut saya, karena bukan ini ya, dalam artian bukan si istri harus ngerjain semua, iya kan kebanyakan tuh begitu. Ya udah pokoknya lu gue kasih uang bulanan, udah pulang kerja gue nyantai, sementara istri udah pontang-panting di dapur, anak nangis didiemin, kan banyak rumah tangga. Sebenarnya bukan itu. Ya bukan itu, kan rumah tangga kita berdua, anak siapa, anak berdua, ya kan? Cucian siapa, cucian berdua, piring kotor siapa, piring kotor berdua. Jadi kenapa harus dibebankan hanya kepada istri? Ya kalau istri mampu melakukan dengan ikhlas, sebenarnya kan itu ibadah ya. Nah bahkan suami juga harus peka, istrinya udah cukup kelelahan apa belum, istri butuh dibantu atau enggak, atau dia mungkin melihat oh ini masih ringan bisa bantu sendiri, kan itu harus lihat kondisinya. Bukan kodratnya perempuan di situ sepenuhnya ya. Kalau sebenarnya setahu saya pernah dengar pengajian, justru pekerjaan rumah itu adalah tanggung jawab suami. Iya. Juga pernah dengar istri yang melakukan di rumah itu adalah ladang pahala. Jadi istri-istri yang ibu rumah tangga aja nih, yang emang di rumah ngurusin anak, istri, suami rumah tangga, itu pahalanya besar sekali. Cuman kadang-kadang prakteknya suami menganggap itu jadi tanggung jawab istri, bukannya itu istri lagi ngebantuin dia. Ya kalau sebenarnya kan beruntung perempuan-perempuan di luar sana yang bisa jadi ibu rumah tangga tulen ya. Kan tiap hari dia apapun yang dia lakukan ya pahala. Kan beda sama working mom kayak saya yang kerja juga. Waktu saya ngurusin anak sama suami pasti kan setengahnya udah dipakai buat kerja, lebih sedikit ladang pahalanya. Cuman suami juga harus nyadarin, walaupun istri udah ikhlas ya, kalau nggak pengertian sama sekali, lama-lama istrinya juga stres. Iya kan ya, lama-lama istri stres, istri capek ditinggal main game ya, lama-lama istrinya gila. Paling itu. Nah tapi kalau untuk ke agama, kalau planning sih masih Aska nanti boleh masukinnya ke sekolah agama. Ada kenyataan nggak sih Aska buat ke pesantren atau jadi? Kalau pesantren sih kayak nggak akan diizinin. Nah kenapa? maksudnya kan punya anak cuma satu. Jadi kalau Aska ke pesantren kayaknya mak bapaknya kesepian. Jadi jangan. Tapi tetap pasti memantau ya, kasih yang terbaik. Iya paling maksudnya sekolah Islam yang memang bisa tiap hari pulang pergi. Kalau saat ini kan dia masih baru merdeka kan, dia paling yang pulang pergi. Walaupun nanti dia SMP SMA-nya ya kalau bisa mungkin pulang pergi lah, atau enggak maknya yang ngintilin anaknya kemana deh. Nggak kesepian. Apalagi nah pertanyaannya ada lagi? Udah cukup ya? Kurang lebih seperti itu aja sih. Ya itu kan yang saya jalani, maksudnya benar enggaknya itu kan ya pasti ustaz dan ustazah yang lebih tahu ya. Memang setiap keluarga kan itu mempunyai konsepnya beda-beda ya. Ya
masih dalam positifnya. Ya mudah-mudahan kan kalau kita kan belajar dari yang kemarin kesalahan kita, oh kemarin saya tuh kayak gini. Kalau ngalamin apanya orang berumah tangga dari awal sampai, kalau dulu saya awal rumah tangga hal sepele itu diributin, odol ditaruh nggak rapi ribut, anduk nggak digantung ribut, abis masak nggak dimakan ribut. Itu kalau saya yang jadi suami, loh ternyata kayak gini. Iya nanti ya jangan apa suatu saat akan berkeluarga kan. Ya di awal-awal kan 5 tahun pertama itu emang terapinya rumah tangga kan, tapi kalau 5 tahun kita udah bisa ngerti, oh suami kalau habis dimasakin dia nggak langsung makan, kita udah pengertian, oh mungkin dia belum lapar. Kalau dulu mah nggak bisa, nah habis makan tuh harus dimakan, masak nih, kalau nggak dimakan ngambek, ribut. Nah kalau sekarang kan berjalannya waktu belajar tahu sifat masing-masing, beradaptasi. Itu kalau untuk agama ya masih jauh lah, nah masih lah, kalau masih saya pikir masih ya masih saling mengingatkan, saling kalau saya nggak bangun pagi dibangunin, udah subuh, atau kalau saya pagi ayo bangun sholat subuh, ya itu kan saling mengingatkan. Kadang-kadang ada juga dua-duanya bablas, bangun udah 5:30. Ya adalah yang masih banyak lah yang harus kehidupan agama yang harus dibenerin lagi lah. iya. Oh iya, kalau boleh tahu itu dulu lulusan kuliah apa? Ambil jurusan apa? Saya dulu di Universitas Muhammadiyah jurusan hukum perdata. Jadi sarjana hukum. Kalau hukum itu ada perdata, ada pidana, ada tata negara, hukum internasional, banyak. Kalau perdata tuh intinya yang ngebahas hubungan perorangan. Kamu dengan saya, Seperti lawyer gitu. lawyer. Kalau pengacara itu juga kalau pengacara biasanya dia megang apapun. Yang mau bidang pidana, perdata dia bisa. Bahkan kalau pengacara nggak bisa milih, ya saya maunya ngambil kasus yang pidana aja deh. Kalau perdata saya nggak ngerti, jadi nggak ada jobnya itu pengacara ini gitu. Ya udah, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Berapa menit itu Bapak kameramen? 22 menit Bu. Oh ya, 22 menit kali 100.000 lumayan ya. Lumayan itu, berapa tuh 2.200.000. Baik, terima kasih waktunya Bu Nadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga karema. Kita kan udah